Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang sosok yang sangat berjasa dalam hidup kita, yaitu orang tua. Saudara dan saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang orang tua bukan hanya berbicara tentang hubungan darah dan tanggung jawab lahiriah. Orang tua adalah pintu surga kita, tempat kita pertama kali mengenal kasih sayang, tempat di mana cinta dan bersyarat tumbuh dan berakar. Sejak kita belum lahir ke dunia, ibu telah mengandung kita dengan penuh perjuangan. Lalu ketika kita lahir, siapa yang begadang malam demi malam hanya untuk memastikan kita tidur dengan nyaman? Siapa yang tak tega melihat kita menangis? Siapa yang tak ragu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebahagiaannya sendiri demi melihat kita tumbuh dan tersenyum? Itulah ibu dan ayah kita. Namun, seringkali kita tumbuh dewasa, kita justru semakin jauh dari mereka. Kita sibuk dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita, sekolah, teman, dan urusan lainnya. Kita lupa bahwa di rumah ada sosok orang tua menunggu kabar dari kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan posisi orang tua dalam banyak ayatnya, salah satunya dalam surah Al-Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Perhatikan bagaimana Allah menggandeng perintah untuk bersyukur kepadanya dengan perintah bersyukur kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa keridhaan Allah sangat erat kaitnya dengan keridhaan orang tua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah didatangi oleh seseorang yang ingin berjihad, tapi apa kata Rasulullah? Apakah ibu masih hidup? Orang itu menjawab, ya. Maka Rasulullah bersabda, temuilah dia dan berbaktilah kepadanya, karena surga ada di telapak kakinya. Lihatlah betapa besarnya pahala dan kemuliaan bagi mereka yang berbakti kepada ibu. Bahkan jihad pun bisa dikalahkan oleh bakti seorang anak kepada ibunya. Bakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka hidup, bahkan ketika mereka wafat pun kita tetap menunjukkan bakti kita. Bagaimana caranya? Yang pertama dengan mendoakan mereka, yang kedua dengan menjalin silaturahim keluarga mereka, dengan melunasi janji atau hutang piutang mereka, dan dengan melakukan amal jariah atas nama mereka seperti sedekah, wakaf, atau membangun fasilitas umum yang bermanfaat. Maka marilah kita berintrospeksi diri. Sudahkah kita menelpon orang tua kita hari ini? Sudahkah kita mengucapkan terima kasih atas semua pengorbanan mereka? Ataukah kita malah sering bersuara keras melawan bahkan mengabaikan mereka? Berbakti kepada orang tua bukan tentang hal mahal atau kata-kata indah. Hanya dengan mendengarkan mereka bercerita atau sekedar menemani mereka makan bersama, hati mereka sudah sangat bahagia. Jangan tunggu sampai mereka tiada, baru kita sadar betapa berharganya keberadaan mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan. Apakah selama ini kita sudah benar-benar berbakti kepada kedua orang tua kita? Jika belum, selagi belum terlambat, mereka masih hidup, bahagiakanlah mereka, dan jika mereka telah tiada, jangan berhenti mendoakan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan menempatkan orang tua kita di tempat terbaiknya di sisinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.